Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang Bapak cinta, yang Bapak sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang dan masih bisa berjumpa kembali meskipun melalui daring ya. Bapak doakan semoga kalian tetap selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita selalu berdoa ketika mau belajar ya. Ya tentunya juga kalian sudah sarapan pagi. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Apabila kalian di luar rumah, maka jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Ya. Anak-anak yang Bapak cintai, mari kita awali dengan doa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang yaitu kiamat ya, ataupun kita membahas pada bab kedua yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar ya. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana kalau bumi tidak berputar lagi ya. Ya tentu tidak ada kehidupan lagi mungkin di bumi ini kecuali kalau Allah menghendaki ya. Allahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi kita lanjutkan untuk materinya. Kalau kemarin Bapak sudah mengasihkan gambaran ya di buku kalian. Nah, kita lanjutkan di selanjutnya itu tentang ada bacaan yang ada di buku kalian di halaman berapa ini ya? Ya, di halaman 15 yang ada di buku kalian, yaitu tentang kejadian ketika Gunung Merapi meletus ya. Di sini diceritakan bahwasanya di negara kita, di negara Indonesia ini adalah negara kepulauan yang banyak sekali dikelilingi oleh gunung-gunung berapi ya. Apalagi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini dikelilingi oleh lokasi gempa ya, magnetum gempa. Nah, ini sangat berbahaya sekali, sangat rawan sekali akan bencana alam, terutama adalah gempa bumi. Nah, dan tidak kalah mengerikan juga, kita juga memiliki banyak gunung berapi ya. Di antaranya dalam cerita ini yang bisa kalian baca di buku kalian ya. Kalian simak saja ya. Kalian baca-baca saja. Bapak tidak akan membacakan ya, tentunya waktunya tidak akan cukup ya. Jadi Bapak ceritakan secara singkat saja. Tentu kalau Gunung Merapi meletus ya tentu dia akan mengeluarkan lahar panas. Kalian tahu nggak kira-kira lahar panas itu sebenarnya dari apa sih terbuatnya? Ya, jadi lahar panas itu adalah batu yang kalian lihat untuk membuat fondasi bangunan, untuk membangun jalan raya. Batu yang sekeras itu kalau masuk ke dalam perut Gunung Merapi ini, maka dia akan meleleh bagaikan ya ini ya, bagaikan air panas yang mengalir. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti ini lahar ini apabila dingin maka akan menjadi batu kembali. Begitu ya. Nah, berarti berapa ribu derajat Celcius kira-kira ini panasnya ya. Ya, ini tidak bisa kita bayangkan apabila manusia terjebur ke dalam gunung berapi ini, maka sudah tidak ada yang tersisa ya. Apalagi kulitnya, tulang belulangnya pun langsung lebur. Seperti ini. Karena sangat panas sekali ya. Karena batu aja sampai meleleh. Nah, itu luar biasanya. Nah, itu. Nah, jadi bencana alam yang sering terjadi di negara kita, baik gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, ini adalah salah satu ciri-ciri bahwasanya Allah ini memperingatkan kita bahwasanya kiamat itu memang ada ya. Salah satu contohnya adalah ya bencana alam yang terjadi dalam gambar seperti ini ya. Nah, untuk hari ini kita pembelajarannya adalah untuk mengetahui
ataupun tujuan pembelajaran hari ini kita adalah untuk mengetahui apa sih makna dari hari akhir ataupun kiamat itu. Nah, sebagaimana yang ada di bawah gambar ini ya, di halaman 15. Dalam buku kalian sudah tertera yang dimaksud dengan hari kiamat adalah suatu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Jadi artinya semua yang ada di alam semesta ini akan hancur lebur luluh semuanya, ya, tanpa tersisa. Itu namanya adalah kiamat. Ada gunung hancur, manusia mati, ya, yang hidup mati. Kemudian nanti juga yang mati akan dihidupkan kembali. Itulah kiamat, ya. Jadi kata lainnya kalau menurut Bapak namanya kiamat itu adalah kehidupan yang terakhir dan kehidupan yang baru kembali. Jadi Allah akan membuat kehidupan yang terakhir dan akan membuat kehidupan yang awal kembali. Seperti itu. Jadi ibarat kalian punya handphone kalian rusak, maka dibuang, diganti handphone yang baru. Itulah namanya kiamat. Seperti itu kira-kira ya anak-anak ya. Bisa dipaham? Ya, seperti itu. Jadi menurut tulisan ini, hari kiamat itu akan ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, kalau malaikat yang penyabut nyawa siapa? Iya, pinter ya. Malaikat Israel ya. Nah, ada suatu pertanyaan dari Bapak. Kira-kira nanti malaikat penyabut nyawa ini nanti pas saat kiamat repot nggak ya? Kan semuanya pada mati semua, Pak. Ayo, menurut kalian bagaimana? Ya, tentu tidak akan repot ya. Karena Allah sudah memberi tugas kepada malaikat, ya tentu Allah juga akan memfasilitasi, akan memberi kekuatan, akan memberi kemudahan kepada malaikat ya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menentukan semuanya mati ya. Bagaikan orang mematikan lampu di satu desa. Nah, kalau umpamanya gardu PLN mati, kira-kira satu desa mati semua enggak? Iya. Kalau yang jalur lampunya mengikuti gardu PLN tersebut mati, maka mati semua. Tapi kecuali begini, kalau kamu mau tidur kemudian lampu kamar kamu dimatiin, kira-kira lampu yang ada di luar rumah mati enggak? Iya, tentu tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau malaikat mau menyabut nyawa seseorang, ya kalau secara satu persatu, ya tinggal matikan aja. Ibarat kita mematikan saklar. Tapi kalau mau mematikan semua, ya tinggal matikan semua saklar pusatnya. Seperti itu kira-kira. Ya itu gambaran ya. Ya tentu tidak seperti itu. Itu hanya gambaran. Jadi tidak ada yang sulit. Seperti itu ya. Nah nanti juga manusia, makhluk Allah. Selain manusia, makhluk Allah itu siapa saja? Ya, manusia, setan, malaikat, jin, ya. Apalagi binatang, ya. Nah, semuanya nanti pas saat kiamat semuanya akan mati. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Pak, itu kan malaikat Israfil itu yang meniup trompet ketika kiamat terus pada mati semua. Kira-kira malaikat Israfil mati nggak, Pak? Sama, mati ya. Cuman menurut salah satu riwayat hadis Nabi, katanya malaikat nanti yang terakhir kali meninggal dunia adalah malaikat Israfil ini, karena beliaulah yang meniup sangkakala. Jadi begitu trompet ditiup, maka semuanya mati. Malaikat ini pun kemudian mati. Seperti itu ya. Nah, kemudian kapan sih kiamat akan terjadi? Nah, Allahu a'lam ya. Hanya Allah saja yang mengetahui ya. Kapan terjadinya terjadinya hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Malaikat tidak tahu. Setan tidak tahu. Manusia apalagi. Nabi juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Namun ya, hari kiamat itu oleh Allah sudah diberitahu ciri-cirinya kapan akan datangnya itu sudah diberitahu. Cuman kalau kapan datangnya Allah tidak mengasih tahu. Cuman kalau ciri-cirinya datangnya hari apa Allah mengasih tahu, yaitu hari Jumat. Jadi makanya kita disunahkan pada hari Jumat itu baik malamnya maupun siangnya kita disunahkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau pas pada hari Jumat itu selalu menganjurkan untuk membaca surat Yasin,
membaca surat Al-Kahfi. Yang tujuannya apa? Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keselamatan, terhindar dari godaan setan dan juga terhindar dari kekufuran, juga terhindar dari malapetaka yang Allah benci, seperti itu ya. Nah, jadi juga kita meniatkan membaca Yasin supaya untuk khusus orang-orang tua kita yang sudah meninggal terutama, atau orang tua kita yang masih hidup, supaya selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pada hari Jumat. Nah, dan ternyata pada hari Jumat juga Allah itu menurunkan Nabi Adam dari langit. Allah menciptakan Nabi Adam ya dari tanah. Dan Allah juga menaikkan Nabi Isa alaihissalam ke langit pada hari Jumat juga, dan lain sebagainya ya, itu. Jadi hari afdalul yaum atau utama-utamanya hari menurut salah satu riwayat hadis adalah, dan menurut Al-Qur'an adalah hari Jumat. Ya, makanya pada hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, kemudian kiamat itu ya kita sudah ketahui tadi, arti dari kiamat ataupun makna hari kiamat adalah yaitu peristiwa hancurnya alam semesta. Nah, kemudian ternyata nama hari kiamat itu ternyata banyak sekali. Di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan banyak sekali ya. Bapak buka dalam satu situs di sini ya. Ada beberapa nama hari kiamat yang akan Bapak sebutkan. Di antaranya yaitu Yaumul Ba'ats, ataupun yang artinya adalah hari kebangkitan. Kenapa dinamakan Yaumul Ba'ats ataupun hari kebangkitan, kok bukan hari kiamat saja? Nah, di sini disebutkan dalam situs ini, kenapa dikatakan Yaumul Ba'ats? Karena pada saat itu nanti manusia setelah dimatikan akan dihidupkan kembali, ya. Akan dihidupkan kembali. Jadi nanti setelah kita semua mati, ya, baik yang sekarang mati ataupun nanti matinya pada hari kiamat, ya, orang-orang kafir, maka akan dibangkitkan kembali, ya. Seperti yang artinya seperti ini, ya. Maka pada hari itu tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang zalim, ya. Permintaan uzur. Apa sih uzur? Maaf, ya, ataupun untuk ditunda bagi mereka, ya. Untuk apa? Atau ditunda apa? Minta maaf ataupun bertobat, ini sudah tidak ada, ya. Dan tidak pula bagi mereka diberi kesempatan untuk bertobat lagi. Surat Ar-Rum ayat 57. Nah ya. Dan juga ada yaumul hisab, ya. Yang artinya hari perhitungan. Kenapa dikatakan yaumul hisab ataupun hari perhitungan, ya? Ya, karena pada hari tersebut semua amal ibadah itu akan diperhitungkan, akan dipertimbangkan, akan ditanyai. Amal buruknya ada berapa kilo? Kok pakai kilo, Pak? Ya, maksudnya ditimbang, ya. Apakah lebih banyak amal perbuatan baiknya atau amal perbuatan jeleknya? Itu akan diperhitungkan oleh Allah, ya. Kalau amal perbuatannya baik yang banyak, maka masuk surga. Tapi kalau amal perbuatannya yang buruk lebih banyak, maka ya jajan dulu masuk ke dalam neraka. Itu ya. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Makanya kalau begitu kita masuk neraka dulu dong, Pak. Ya Allah a'lam, ya. Hanya Allah yang tahu, ya. Kita masuk neraka dulu atau tidak hanya Allah yang tahu, ya. Pak, kan kiai banyak pahalanya. Ya enggak tahu, ya. Kiai juga menurut kita, bukan menurut Allah. Bapak juga kata kalian ustadz, tapi enggak tahu kata Allah, ya. Karena yang mengatakan banyak amalnya baik dan buruknya hanya Allah yang tahu. Kita selaku manusia hanya berusaha beribadah, menyembah kepada Allah, selalu menaati peraturan Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Itu tugas kita selaku makhluk Allah. Lain daripada itu, ya, tidak diwajibkan oleh Allah. Makan tidak diwajibkan oleh Allah, ya. Apalagi tidur tidak diwajibkan oleh Allah. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku umat manusia, makhluk Allah, ya, kepada jin, ya, kepada binatang sekalipun, yaitu hanya beribadah. Nah, ibadah itu apa sih, Pak? Emang sholat doang? Nah, ya, jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Sholat itu adalah kewajiban, ya. Tapi bukan berarti Allah itu membutuhkan sholat kita, bukan.
Justru dengan adanya sholat, ya, berarti kita itu dimuliakan oleh Allah, ya. Coba kalau Allah tidak memberikan kita kemuliaan melalui sholat, mungkin kita itu manusia tidak diberi kemuliaan, tidak diberi muka yang cerah, ya, tidak diberi keselamatan. Nah, karena Allah Maha Pengasih, maka Allah memberi kita tugas, yaitu silahkan kalian laksanakan sholat. Tujuannya apa? Supaya kita diberi keselamatan. Karena apa? Dengan kita mengagungkan Allah melalui sholat, dengan kita menyembah Allah melalui sholat, puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji, ya, yang jelas yaitu melaksanakan rukun iman, meyakini rukun iman dan melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, syahadat, sholat, puasa, ya, apalagi zakat dan naik haji bila mampu. Maka kalau kita bisa melaksanakan 5-5-nya itu, sama halnya berarti kita mengagungkan Allah, ya. Pak, bagaimana kalau yang belum bisa berangkat haji? Ya, kan kata Allah, la yastati, bagi yang belum mampu maka tidak diwajibkan untuk berhaji, meskipun itu masuk dalam rukun Islam yang ke-5, ya. Bahkan dalam salah satu keterangan kitab, bagi orang-orang yang tidak mampu haji, maka sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti sholat haji, sebagai ibadah haji, ya. Makanya khotib Jumat itu mengatakan as-sholatul Jum'ah, yang artinya begini, ya. Sholat Jumat itu adalah penggantinya haji-hajinya para fuqara dan masakin. Artinya hajinya para fakir dan miskin. Jadi orang fakir dan orang miskin itu adalah hajinya adalah sholat Jumat. Ataupun kalau sholat Jumat para fakir dan miskin itu sholat Jumat, berarti mereka sama halnya melaksanakan haji, ya. Berarti kalau orang yang sudah pergi haji, orang kaya sudah pergi haji, nggak sholat Jumat, Pak? Ya bukan begitu. Artinya orang yang belum mampu untuk berangkat haji, ya, dia bertahun-tahun sampai meninggal dunia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi dia sholat Jumat tidak pernah putus, maka itu sama halnya sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Seperti itu, ya. Nah, dan lain-lain. Nah, banyak lagi, ya, tentang nama-nama selain hari kiamat, ya. Kalian bisa lihat di Google searching, ya. Ada 20 bahkan lebih, ya, 100-an, ya. Itu di dalam Al-Qur'an diterangkan nama-nama hari kiamat selain nama hari kiamat. Ada yaumul hisab, yaumul ba's, yaumul misan dan lain sebagainya, ya. Itulah, ya, nama-nama lain dari hari kiamat. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengetahui makna tentang hari kiamat, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang tentang dalil hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Qari'ah yang kalian tolong dihafal, ya. Ya, tidak perlu setoran, tapi usahakan dihafal, ya. Nah, surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11 ini menerangkan bahwasanya kejadian kiamat itu sangat mengerikan. Ya, Bapak bacakan, kalian cukup mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Shadaqallahul azim. Nah, untuk artinya kalian bisa baca-baca di surat di juz amma terjemah, ya. Nah,
Dan perlu diperhatikan di sini setiap ada tanda alif lam, ya, lam alif atau alif lam seperti ini, sebaiknya itu dilanjutkan ya. Jadi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini jadi kalau mamanya di akhir ayat, ini kan akhir ayat ya anak-anak ya. Jadi kalau bisa sih, kalau mampu napasnya maka disambung ya. Pak kalau berhenti wa amma man khaffat mawazinu boleh ya. Tapi kalau tidak di akhir ayat tolong diulang ya. Umpamanya di sini nyambung, bukan lain ayat. Dari sini sampai sini satu ayat. Jadi kalau umpamanya kalian nggak mampu maka diulang seperti ini. Wa amma man khaffat mawazinu. Diulang lagi karena bukan satu ayat, karena hanya satu ayat. Mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Seperti itu anak-anak ya. Paham? Oke. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya. Kalau kita tadi sudah mengetahui tentang makna hari kiamat, nah ternyata macamnya hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Ya, apa saja? Yang pertama yaitu kiamat sugro ataupun kiamat kecil. Apa ciri-cirinya? Yaitu kejadian bencana kecil, orang meninggal dunia, ya, kemudian tsunami, ya, seperti itu ya. Jadi kiamat ataupun malapetaka yang terjadi hanya satu wilayah ataupun sifatnya individual, ya, ataupun golongan. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro ataupun kiamat besar. Nah, berbalik dengan kiamat sugro, kalau kiamat besar ataupun kiamat kubro ini adalah semua kerusakan yang ada di alam jagat raya ini, semua yang hidup mati, yang mati nanti akan dihidupkan kembali. Nah, itu ya. Jadi kata Bapak yang pertama tadi, ibarat HP sudah rusak, yang rusak dibuang, kemudian kita beli yang baru lagi. Itu namanya kiamat kubro, ya. Itu anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya bagi Bapak dan juga bagi kita semuanya. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak soleh semuanya dan bisa mengamalkan apa yang telah Bapak sampaikan dan orang tua kalian sampaikan pula ya. Bapak cukupkan, namun sebelum Bapak cukupkan, tolong kerjakan tugas Google Form kalian yang ada di bawah video ini ya. Tolong ya. Kalau yang tidak mengerjakan tugas Google Form yang ada di bawah ini, maka Bapak anggap kalian tidak hadir ya. Sekali lagi, tugas kalian adalah mengisi pertanyaan yang ada di Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Siap ya? Jadi kalau yang tidak mengisi link tugas pertanyaan di bawah video ini, berarti kalian tidak mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini ya. Kecuali yang tidak bisa mengerjakan melalui link ya. Cepat-cepat segera telepon Bapak. Bagaimana kendalanya? Karena yang Bapak nilai itu hanya yang melalui link saja. Yang tidak melalui link, yang melalui WA, baik WA grup maupun WA Japri, Bapak mohon maaf ya, Bapak belum bisa mengambil nilai ya. Ini saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.